الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat seberatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat berkat doa kalian semuanya, dan dapat kita bertemu kembali pada malam ini kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Muslimun. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Furqan ayat 62 sampai 77. Al-Quran Al-Furqan itu 77 ayat. Artinya dari ayat 62 sampai akhir ayat 77. Allah bercerita tentang 11 kepribadian manusia yang diakui oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang pemurah. Sebagai hamba Allah yang pemurah. Jemaah rahimakumullah, hamba Allah itu adalah kedudukan yang tertinggi. Allah menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Pada saat Nabi berhadapan dengan sahabatnya Abdullah bin As-Sakhir, seorang laki-laki dari kompani Amir yang memuji, menyanjung Nabi dengan sanjungan yang berlebih-lebihan, maka Nabi berkata kepada Abdullah bin As-Sakhir, Ana Abdullah wa Rasul. Qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum lanastajriyannakum syaitan. Ana Abdullah wa Rasul. Wahai Abdullah, berkata yang pantas-pantas, berkata yang wajar-wajar, atau kamu sedang dikendalikan oleh syaitan hari ini? Pada saat Abdullah ini menyanjung Nabi dengan sanjungan yang berlebih-lebihan, maka Nabi katakan, amun bahasa kita orang Banjar itu, Dul, inti kesetanan kah? Umpamanya tadi. Apakah engkau sedang dikendalikan oleh syaitan? Artinya apa? Apakah kada boleh menyanjung Nabi? Disanjung Nabi. Allah menyuruh kita menyanjung Nabi, tapi sanjungan dengan batas-batas yang sesuai dengan kedudukan Nabi. Apa kedudukan Nabi itu? Ana Abdullahi wa Rasul. Aku hamba Allah dan aku utusan Allah. Jangan lebih daripada itu.
Maka manakala sanjungannya melebihi daripada kedudukan sebagai hamba Allah dan Rasul, maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin As-Sakhir, engkau sedang dikendalikan oleh syaitan. Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun 11 macam kriteria kepribadian yang Allah tawarkan kepada kita, artinya kita juga berhak menyandang gelar hamba Allah. Allah menyebutkan secara berurutan siapa hamba Allah itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah yang maha pemurah itu, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang berjalan di atas bumi ini haunan, rendah hati, kada sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, jika dia dicaci maki, jika dia dibentak oleh orang-orang jahil, qalu salama, dia masih katakan jawaban-jawaban keselamatan. Hamba Allah adalah hamba yang tidak tertarik dalam perdebatan, dalam caci maki. Apalagi yang mencaci makinya jelas orang-orang yang jahil, orang yang tidak mengerti. Kenapa terjadi? Karena dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati, kada sombong. Persyaratan pertama untuk menjadi hamba Allah, tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Sombong itu apa, Pak? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Jelas yang disampaikan di kebenaran ditolak. Adalah orang yang menolak kebenaran itu. Ayat 70 surah Al-Baqarah, maaf kalau ada 79, surah Al-Baqarah. Di waktu Nabi datang menemui satu kabilah yang sangat keras, kabilah Yahudi yang menantang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengajaknya dan diabadikan Allah pada ayat itu. Ittabi'u ma anzalallah, kata Nabi. Ikutlah kalian kepadaku dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Agama Islam. Apa aturan Islam itu? Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengajak satu kabilah yang keras di Madinah itu untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Jika kalian mengikuti, maka Allah akan menjanjikan indahnya surga. Apa jawaban Yahudi yang keras kepala itu? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak akan ikut kamu, hai Muhammad. Aku akan umpat kamu. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nenek moyang kami. Lebih baik kami mengikuti orang Bahari. Itu bahasa kita Banjar. Kadang mengalahkan orang Bahari. Orang Bahari itu matinya banyak nak. Oh ya sudah, kalau sudah sampai ke sini. Ada banyak bahas-bahas lagi. Ternyata ini jawaban Yahudi, bapak-bapak. Jawaban Yahudi pada saat Nabi bawa Islam. Nabi ajak mereka untuk masuk Islam. Karena kesombongannya, maka dia jawab, kami tidak ikut engkau, wahai Muhammad. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Dijawab oleh Allah pada ayat itu sambungannya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Yahudi, apakah kamu masih ikut kepada nenek moyangmu yang kalian pintar itu? Allah menyebutkan la yaqilun, karena berakal. Apakah kalian masih mengikuti peninggalan nenek moyangmu? Iya, la yaqilun, karena cerdas. Bukan sekadar cerdas,
wala yahtadun, dan nenek moyangmu kada mendapat hidayah. Orang yang ada pintar kada dapat hidayah. Dikacak habis-habisan, kami kada umpati kami. Lebih baik kami mau umpati peninggalan nenek jatuh. Jawaban ini jawaban Yahudi. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pertanyaan dulu sampai berataan. Adalah jawaban ini hari ini? Ada kan Pak? Ada. Artinya peninggalan kesombongan Yahudi itu masih lestari hari ini. Kebenaran yang ditawarkan ditolak, disanggah dengan lebih baik kami mau umpatin nenek datu. Majelis kita sama sekali tidak mengatakan nenek moyang kita itu salah 100%. Toh jika beliau salah, mungkin aja Allah ampuni. Kenapa? Karena beliau kada tahu. Nah kada dihukum itu kan 3 Pak. Nah kada dihukum 3. Pertama kada tahu, melanggar kada tahu, kada dihukum. Yang kedua, melanggar karena lupa, kada dihukum. Tengah hari bulan puasa, 2 piring, padahal sahur aja, jangan dimakan tuh makan sisa sahur tadi. Habis 2 piring jam 2 siang. Mantanku Riga iba itu yang duduk kayak kada puasa Pak. Kada ingat kan saya. Batal lah puasanya. Kada, kecuali kayaknya pura-pura kada ingat. Pura-pura kada ingat itu batal. Jadi 2 yang kada dituntut oleh hukum. Yang ketiga yang kada dituntut oleh hukum itu orang dalam keadaan terzolimi, orang dalam keadaan tertekan, orang dalam keadaan terancam. Di waktu Ammar bin Yasir disiksa babak belur, hendak dibunuh oleh orang kafir setelah ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah mati di depan matanya. Di depan mata anaknya yang bernama Ammar bin Yasir, ditumbuk dengan benda tumpul, disiram dengan pasir yang panas. Akhirnya ayah dan ibunya mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Sejarah Islam mencatat syahid dan syahidah pertama. Ammar Yasir syahid pertama, Sumayyah syahidah pertama. Syahid dan syahidah tidak di medan perang, tapi di tengah padang pasir yang tandus. Anak dari Ammar dengan anak dari Yasir dengan Sumayyah, ada seorang anak laki-laki yang namanya Ammar. Giliran Ammar hendak disiksa yang pertama, yang sama dengan kedua orang tuanya. Setelah dipukul babak belur dan Ammar sempoyongan, kata Ammar, stop, siksa aku keluar Islam, aku keluar daripada Islam, aku tinggalkan Nabi Muhammad, aku tinggalkan Islam. Maka orang-orang kafir bersorak-sorai tertawa, dan dia tinggalkan Ammar dalam keadaan sempoyongan. Langkah-langkah yang tertatih-tatih, sekujur tubuh yang berlumuran darah. Dia temui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi berada di rumahnya, dan Ammar berkata, ya Rasul, celaka. Kenapa Ammar? Saya murtad hari ini wahai Rasul. Murtad bagaimana wahai Ammar? Ammar menceritakan kronologis pembunuhan ayah dan ibunya di hadapannya. Giliran pembunuhan dengan ulun dan dipukul babak belur, dan ulun katakan, stop, jangan lakukan itu. Aku keluar dari Islam, aku tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata kepada Ammar, Mar, hatimu waktu itu seperti apa? Hatiku wahai Rasul sangat cinta kepada Islam, dan tidak ada orang yang paling kucintai selain daripada engkau. Tidak ada orang yang kucintai daripada agama Islam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Ammar, engkau tidak murtad. Allah tidak menghukum orang yang berada dalam kondisi terancam. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kembali kita kepada tema kita. Orang yang sombong tidak diakui Allah sebagai hamba-Nya. Dan orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran. Orang yang sombong, orang yang menghina manusia.
menolak kebenaran, menghina sesama. Nyaman benar meluncur dari mulutnya. Bungul di kamu. Penghinaan tidak? Penghinaan tidak? Penghinaan. Oh, ada lagi bahasa yang keren, wah ini kada bungul kada. Dungu. Seringlah Bapak mendengar kata-kata dungu. Dungu, dia bungul pada bungul. Apabila ada pribadi seperti ini, tolong, ini manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menghina manusia pada hakikatnya menghina Sang Pencipta. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, anna rajulun sawbu hasanun wa na'lu hasan." Ada seseorang yang berpakaian rapi, indah, bagus. Ada seseorang yang memiliki sendal yang rapi dan bagus. Apakah ini orang yang sombong itu, hai Rasul? Apa Nabi katakan kepada sahabatnya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah senang yang elok-elok. Maksudnya apa? Apa yang kau tanyakan bukan kesombongan. Mau baju sebaik apa? Mau kopiah sebagus apa? Mau sepatu seindah apa? Bukan kesombongan. Allah senang yang elok-elok, Allah senang yang bersih-bersih. Tapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Golongan seperti ini tidak Allah akui sebagai hamba Allah mulia. Kecelakaan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa hamba Allah itu? Kalau yang pertama, hamba Allah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak sombong, dipancing, dicaci oleh orang-orang jahil, keluar kata-kata yang baik. Artinya tidak terpancing oleh caci maki orang lain. Qalu salama, yang dikeluarkan keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Hamba Allah yang kedua, orang yang tidak pernah lewatkan malamnya kecuali sujud dan qiyam. Maksudnya apa? Tiap malam bangun malam. Apa bangun malamnya? Nonton sepak bola kada termasuk. Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Dia lewatkan malamnya sujud dan qiyam. Sujud dan qiyam. Tidak tinggalkan salat malam. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Salat sunnah yang Allah perintahkan berulang-ulang dalam Al-Quran adalah qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan pada malam hari bertahajud seseorang, mengerjakan solat sunnah. Apabila itu dia lakukan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti hari kiamat Allah angkat dia ke tempat yang tinggi di surga. Maksudnya pelaku salat malam akan masuk surga, menempati tempat yang mahmuda, tempat yang terpuji. Dalam surah As-Sajdah Allah juga katakan, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kata ulama, ini juga perintah salat malam. Diangkatnya lambungnya dari tempat pembaringannya, diambilnya air wudu, salat malam khaufan karena dia takut kepada Allah, wa tama'an, dan dia berharap banyaknya rahmat Allah yang Allah berikan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Juga perintah salat malam. Wahai orang yang sedang berselimut, Nabi Muhammad maksudnya, qumil lail, bangun malam hari sekalipun sedikit. Awinkus atau kurang daripada itu. Minhu qalila. Al-Quran berulang-ulang memerintahkan. Jamaah sekalian rahimahumullah. Sahal bin Sa'ad bercerita, sahabat Ansor yang cukup banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Apa kata Sahal? Nabi bercerita kepadaku, Atani Jibril alaihissalam.
telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Waqal, dan Jibril berkata, kata Nabi, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah, wa amal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih, wa alam anna syarafal mu'min min qiyamil lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Syekh Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah sahihah, hadis sahih. Sahal bin Sa'ad bercerita, Nabi mengatakan kepada aku, suatu hari Jibril datang. Jibril menyampaikan pesan-pesan kepadaku. Tentu pesan apa? Pesan untuk kita. Apa kata Jibril? Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sebolehmu, sesungguhnya kamu akan mati. Sepanjang-panjang umur orang hidup, kada ada yang kada mati. Kada ada yang kada mati. Hari ini paham-paham bertebaran di kalangan kita. Ada orang yang kada saling matian masih hidup. Siapa? Nabi Hadir, penjaga bumi. Nabi Hadir, penjaga laut. Nabi Ilyas, penjaga bumi. Wallahu a'lam, ulama berbeda tentang itu. Sehingga di suatu daerah, waktu kajian ibu-ibu, Ustaz, bujurkah memandikan jenazah itu jangan pakai baju ledeng. Bujur baju apa, Bu? Baju sumur atau baju sungai. Karena sebelum dimandikan, datang seorang suhunya memberi salam kepada penjaga banyu. Assalamualaikum, wahai Nabi Hadir. Sekarang banyu nang biar jaga, kami manfaatkan untuk memandikan jenazah. Ujur ulun keterlaluan paham ini. Air ledeng mengalir dengan jernih dan bersih, memakai air sungai yang tiap hari keciplungan di daerah sungai. Itulah paham-paham yang beredar di antara kita. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, tidak ada orang yang tidak mati. Sebelumnya semuanya mati. Anak cucu Nabi Adam sudah tidak ada lagi hari ini, kecuali kita buyut cicit yang jaraknya sangat jauh. Yang kedua, mencintailah olehmu siapa yang ingin kamu cintai. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai siapa aja yang ingin kamu cintai. Ingat, itu akan berpisah. Adalah nang laki mati nang bini umpat jua di kubur. Kada. Kalau ada lirik lagu nang ulun pernah mendengar, apabila kau mati, aku juga mati. Keramputnya. Kada benar. Kada benar artinya. Kecuali matinya bujur tapi imbal. Tapi apabila bini mati, jangan laki aja aku mati juga. Oh, keramputnya. Bahkan kubur bininya cepat-cepat nih ditimbun dengan tanah supaya cepat terkubur. 3 hari mbak itu tak kuringnya lagi nama. Artinya apa? Tidak ada pertemanan kehidupan dunia yang kekal abadi. Kamu akan berpisah. Kata Jibril tidak melarang kita mencintai siapapun, tapi kecintaan itu akan berakhir. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramal oleh kamu sebolehmu, apa aja yang ingin kamu amalkan. Fa innaka majziyun bih. Semua yang kamu kerjakan itu akan dibalas oleh Allah. Kalau kita ingat semua amalan itu akan Allah balas, tentu kita berhati-hati. Nang digawi di nang mana? Nang baik kan nang buruk. Ya tabiul mayyit talata. Apabila mayit diantar ke kubur, maka diikuti oleh 3 orang. Yang pertama, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Bawa jenazah ke gambut sana. 3 ini mengikuti. Yang pertama yang mengikuti adalah keluarganya.
nang mati nang bini, laki nang belum masuk ke dalam lubang, mengangkat jenazah bini. Imbah itu laki yo mencampur-campur sampai cepat tertutup. Adalah laki aja campur, aku berdua di dalam keadaan. Artinya apa? Kada masuk sampai ke alam kubur. Yarji'us Nabi, kata Nabi, dua yang mengantarkan ke kubur itu cepat-cepat balik, cepat-cepat kembali. Siapa yang kembali itu? Keluarganya dan sanaknya, orang tuanya. Kemudian siapa lagi yang kembali itu? Hartanya. Mobil Mercy yang harganya sekian mahal itu mengantarkan ke kubur. Tapi jangan nang bini, nang mati, nang meninggalnya nang laki. Jangan bini, jangan masuk sampai ke area lah. Kalau masuk sampai ke area, karena badannya Mercy ini tagarut apa namanya, rumput-rumput sehingga lecet. Jadi mobil jenazah sampai ke kuburan, Mercy-nya di pinggir jalan sana menaruh. Padahal dia mandi kembali. Yang nomor 3 ini yang menyertainya apa? Amal ibadah. Maka memilih amal ibadah itu bujur-bujur selektif. Amal ibadah yang bisa menyertai, bukan amal ibadah yang selesai dan bernilai. Pilih amal ibadah yang menyertai kita, menolong kita. Apa aja amal ibadah yang menolong kita? Banyak yang Nabi perintahkan kepada kita. Salat yang satu ke salat yang lain, pengampunan. Jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai, kalian mandi 5 kali sehari, adakah kotoran lagi di badan kalian? Semua sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Maka itu kata Nabi, salat 5 waktu yang kalian kerjakan seperti 5 kali sehari mandi. Insya Allah kalau jamaah kita di sini kadang-kadang 5 kali sehari mandi, paling banyak 3 kali sehari. Mungkin kalau 5 hari sekali bisa ada. Musim kemarau banyak jalan terjadi. Artinya dakwah Nabi itu menyentuh, Pak. Dakwah Nabi menyentuh. Kita tahu poin dakwahnya apa. Nabi mengajak sahabatnya untuk sholat, tapi Nabi lemparkan dengan apa? Dengan sahabat supaya mau berpikir. Lau anna nahron ala babi ahadikum. Jika ada sungai di muka rumah kalian, yang tasilu kulli yawmin mi'ata marrah, kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu. Hal yang komen Indonesia, sahabatku, adakah lagi kotoran yang lengket di badan kalian? Indah pertanyaannya, menyentuh. Sahabat semua berkata, tidak ada wahai Rasul, kami tidak kotor lagi kalau mandi 5 kali sehari. Wabidzalika misal sholatil khamsi. Nah kayak itu sholat 5 waktu sahabat. Kamu kerjakan terus-menerus, maka Allah akan apa? Ampuni segala dosa-dosa. Ini yang belum maksud. Amal yang akan membantu kepada yang melaksanakan. Apalagi amal yang membantu kepada kita di hari pembalasan kelak. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, hobi baca Al-Quran, pacangan alamat tertolong pada hari kiamat. Bahkan ahli Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga bapaknya dan 70 keluarga ibunya. Saking tingginya nilai Al-Quran itu. Iza mata terpisah samawati wal ardh, kata Nabi. Apabila ahli Al-Quran itu mati, maka menangislah langit dan menangislah bumi. Karena dia sosok yang disayangi oleh orang yang ada di langit. Dia sosok yang disayangi oleh orang yang ada di bumi. Sosok pribadi, sosok Al-Quran yang ada di dalam jiwanya. Amal yang memberikan syafaat, amal yang memberikan pertolongan.
Kemudian malaikat Jibril berkata lagi apa? Apa kata malaikat Jibril? Wa'lam, ketahui oleh kamu, sesungguhnya kemuliaan orang Islam biqiyamil lail, sejauh mana mau bangun malam hari. Ini yang ulun sambungkan pada tema kita. Orang yang bangun malam hari setiap malam untuk melakukan salat malam, maka dia adalah termasuk hamba Allah Ta'ala. Wa'alam anna syarafal mu'min, kata Jibril, ketahuilah kemuliaan orang beriman biqiyamil lail, sejauh mana dia bangun malam hari. Sulit memang jika tidak dibiasakan, tapi apabila terbiasa, insya Allah kada sulit lagi. Biar imbang sholat malam itu teguring pulang, tapi pada saat waktu sholat malam itu tiba, bangun. Kada ada lagi alarm di telinga kanan, kada ada lagi alarm di telinga kiri, tapi magnet hidayah Allah membangunkan dia untuk sholat malam. Amun latihan bolehkah alarm? Boleh. Sampai Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, aku wasiatkan kepadamu, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur, mengantisipasi takutan kaina kalau pindah kata bangun. Yuk sebelum guring sholat witir dulu 3 rakaat atau sholat witir 1 rakaat. Tapi tetap afdol sholat malam itu apabila di 2/3 malam terakhir. Kenapa Abu Hurairah disuruh sebelum guring? Kalau bina kada bangun, saking pentingnya sholat malam itu. Hari ini apa tadi? Nang kada mau bangun, kada mau, malas itu aja. Habis sebuting 2 buting besian. Program jam 3 harus berbunyi, maka berbunyi belnya itu yang paling nyaring, andap di telinga kanan. Nang sebiji andap di telinga kiri, kuring nyanyak saja. Belnya kada mau berbohong, jam 3 persis beng-beng. Tangan kanan mahar hapi nang di kanan. Tangan kiri mahar nang di kiri. Dimatiinya alarmnya. Iba itu kuring pulang, ini kan mau jadi. Ini kan mau jadi. Jangan pernah lewatkan sholat malam. Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik sholat adalah sholat Daud, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud alaihissalam. Puasa sunnah maksudnya, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Maka orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa Daud, maka tidak berlaku lagi Senin Kamis, tidak berlaku lagi 3 hari dalam sebulan. Pokoknya apabila puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, puasa, buka, puasa, buka, puasa, buka. Persis pada waktu berbuka jatuh pada hari Senin, tetap teruskan puasa Daudnya. Tanpa, maka Nabi katakan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Solat yang terbaik adalah solatnya Nabi Daud. Nabi Daud orang yang mengerjakan sholat malam, bukan sholat Nabi Daud kayak puasa Daud, sehari sholat, sehari puasa. Nabi Daud orang yang hamba Allah yang luar biasa mengerjakan sholat malamnya, dan ini dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salafus salih. Suatu hari kata Imam Malik, aku sholat malam. Setelah sholat malam, Bismillah, menjelang datangnya waktu subuh, aku tidur. Seperti dipraktekkan Nabi. Tidur imbas salat malam itu harus miring tidurnya. Kepala ke sebelah kanan, kaki ke sebelah kiri. Lambung kanan di bawah, lambung kiri di atas. Tangan bantal. Jangan bantal bujuran, tangan darah bantal. Karena apabila tangan bantal, paling lawas 30 menit. Tangan kesamutan. Bangun ya lagi, tangan kesamutan sudah. Amun pian bantal nang ada di olah bantal, 3 jam gak ada bangun-bangun lagi. Jadi Imam Malik
Tidur waktu itu. Tidur. Setelah sholat malam, menunggu datangnya sholat subuh. Qadarullah, Imam Malik tidur sejenak ini bermimpi bertemu malaikat maut, mimpi salafus salih, mimpi orang mulia. Coba dan kayak mimpi kita 100% kerambutnya, 100% kerambut. Apalagi memimpi itu mendapat saban malam Jumat, memimpi pertemuan Nabi. Ngeri juga loh kadang-kadang ada orang kayak saya. Sahabat malam Jumat, bahkan Nabi berpasan, nih kajian Jumat esok hujan Nabi, temanya ini nah. Waduh, luar biasa. Bilal bin Rabah itu 10 tahun setelah Nabi wafat baru bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak apa Bilal itu lawan Nabi? Dekat akrab, engkau jalanmu di surga tuh aku dengar, kata Nabi. Bunyi terompahmu di surga aku dengar, wahai Bilal. 10 tahun setelah Nabi wafat baru Bilal bermimpi bertemu Nabi. Ini nak ada Bilal kada apa? Pada seperminggu. Tapi umatnya pengikutnya tinggi, luar biasa seperminggu. Ada yang mencoba kritis. Malam Jumat tadi memimpi Nabi kayak potongan Nabi. Nabi waktu itu sedang lari pagi. Oh kenapa? Ada Nabi yang lari pagi itu ada. Imam Malik bermimpi bertemu malaikat maut. Imam Malik berkata, tidur ya sejenak. Malaikat maut, aku mati apa bilang? Wajar kan? Wajar. Bertanya tentang kematian kepada malaikat yang tugas operasialnya memati orang mati. Memati orang hidup. Malaikat maut, aku mati apabila. Ujar malaikat maut. Imam Malik bercerita, malaikat maut tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi malaikat maut melambaikan 5 jari. Mimpi nangka ini biar apabila musim buntut, berarti 5. Bangun Imam Malik, ambil air wudu, laksanakan sholat subuh. Kemudian sholat lagi setelah sholat subuh. Hati berontak, apa 5 ini? Jangan-jangan 5 hari lagi aku mati. Sosok seperti Imam Malik masih takut dengan kematian. Kenapa? Karena takutan persiapan itu kada sampai. Kada cukup persiapannya. Gelisah hatinya pada hari itu. Dia mendatangi seorang ulama besar pada zamannya. Siapa? Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, Allah berikan kemuliaan mampu menakbirkan mimpi yang benar. Datang Imam Malik kepada Ibn Sirin. Sedikit belum selesaikanlah. Wahai Ibn Sirin, tadi malam aku bermimpi bla 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 bla. Malaikat maut. Aku bertanya kepada malaikat maut, apabila aku mati. Terus kata Ibn Sirin, malaikat maut tidak menjawab, tapi melambaikan 5 jari. Aku takutan wahai Ibn Sirin, 5 hari lagi aku mati. Karena aku tidak ada persiapan. Ibn Sirin ambil itu Al-Quran. Dibukanya surah Luqman ayat 34. Bapak kalau baca surah Luqman 34 itu ayat yang terakhir. Ditunjukkan kepada Imam Malik. Dibaca 34 surah Luqman. Imam Malik begitu melihat tersenyum. Apa kata Imam Malik? Ternyata malaikat maut gini kada tahu juga namanya. Artinya perintah cabut. Kada ada nang PR seminggu ini nasi ini kada ada. Karena 34 surah Luqman menceritakan bahwa yang tahu tentang kematian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, Anda perlu lagi meneruskan, tapi ya konsentrasi kita sudah kadang awal lagi. Mudah-mudahan aja bermanfaat. Belum terus minta doa biar mudah sehat walafiat. Insyaallah tanggal 1 karena giliran membawa jamaah umrah selama 12 hari. Mudah-mudahan pada bulan Oktober masih ada lagi kesempatan kita bergabung bersama di Masjid Al-Muslimun. Al-Muslimun ini nang nyamannya kada mau menentukan hari itu jadi dapat tanggal biar Ustaz subuh Ahad kadang awal karena subuh Ahad penuh.
Jadi ujar Pak Haji Budi, malam aja Ustaz ya karena Bapak. Jadi karena harus sebulan. Jadi karena kalau dia muslimun kita terkait harus sebulan. Dia kan udah menentukan hari. Jadi nyaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.